Oke, kali ini kita akan menjelaskan mengenai trigonometri untuk kelas 10. Oke, subbab pertama kita akan membahas dulu mengenai sudut. Apa sih sudut itu? Nah, sudut itu adalah rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya ruas garis nih ada dua. Nah, sudut rotasi atau dalam arti rotasi antara bagian bawah menuju bagian atas ataupun sebaliknya itu disebut sudut. Nah, jadi bagian ini bawah itu adalah sudut, ini juga. Nah, sudut itu bisa bernilai positif atau negatif. Catatannya apa? Kalau misalkan sudut itu bernilai positif itu ketika dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, misalkan nih, ini ke arah sana, jadi awalnya di sini, titik akhirnya di atas. Kan berarti berlawanan arah jarum jam karena jarum jam itu dia muternya ke sini, ya. Nah, jadi dia nilainya positif. Kalau yang negatif berarti yang searah jarum jam dari atas ke bawah itu searah dengan jarum jam. Seperti itu. Kemudian masuk ke ukuran sudut. Nah, ukuran sudut ini ada yang satuannya derajat, ada yang radian. Lalu ada juga hubungan antara derajat sama radian itu juga memiliki suatu hubungan. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, satuan derajat. Maksudnya adalah derajat itu nanti bentuknya seperti ini nih. Ya, ada tanda 0 di atas, itu adalah derajat. Jadi, yang perlu kita ketahui adalah satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi ketika ditanyakan satu derajat, titik-titik putaran, berapa? Satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian untuk satuan radian, di sini dilambangkan dengan sebuah lingkaran, kemudian ada garis PO, OQ, di mana PO dan OQ itu panjangnya sama dan kita simbolkan R atau jari-jari lingkaran R. Jadi ini sebenarnya O ke P sama dengan O ke Q. Nah, kita simbolkan R. Nah, garis antara titik OQ menuju OP itu adalah 1 radian. Lalu pengertiannya apa? 1 radian itu sama dengan sudut POQ sama dengan R/R, itu adalah 1 radian. Jadi sudut radian itu diperoleh dengan membuat busur yang panjang sesuai dengan jari-jari. Ini ada busur yang sesuai dengan jari-jari, panjangnya sama dengan jari-jari. Itu adalah pengertian radian. Lalu kita cek hubungan antara satuan derajat dengan radian. Nah, satu putaran tadi 360 derajat. Atau kita bisa tulis sama dengan 2 pi radian. Jadi satu nilai pi radian ini dibacanya pi ya. Pi radian itu nilainya adalah 180 derajat. Oleh karena itu ditulis satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi. Kenapa? Karena pi-nya nilainya 180. 2 kali 180 sama dengan 360 derajat. Atau yang perlu kita tarik garis besar kesimpulannya adalah 1 derajat sama dengan pi/180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, ini adalah catatan yang harus kalian ingat. 1 derajat sama dengan pi/180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 per pi. Kemudian ada juga sudut dan kuadran. Kuadran itu cara memahaminya adalah misalkan kita punya lingkaran nih. Ini lingkaran, kita simbolkan aja sebagai tanda positif ya di sini. Nah, di sini itu mulai dari 0 derajat, kemudian ketemu dengan garis panjangnya itu 90 derajat nilainya, samping 180 derajat, kemudian di sini 270 derajat, lalu ke titik 0 lagi itu senilai 360 derajat. Jadi kalau lingkaran itu kan jumlah sudutnya itu 360 derajat. 360 derajat. Nah, ketika kita bagi 4, ini sebenarnya nilainya 90, 90, 90 dan 90. 90 kali 4 adalah 360. Jadi ketika ini sampai ke sini 90 ditambah lagi 90 menjadi 180, tambah lagi 90 270, tambah lagi 90 360. Nah, daerah sini itu namanya kuadran 1.
Kuadran 1 terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu ada kuadran 2 nilainya 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. 270 sampai 360 derajat itu masuk ke kuadran 4. Jadi misalkan nanti ada soal berapa kuadran sudut 108 derajat ini masuk ke kuadran berapa? Berarti nanti dia kan lebih dari 90, berarti di sini apakah lebih dari 180? Enggak. Jadi berarti terletak di sini. Berarti terletak di kuadran 2. Kalau misalkan kita ditanyakan 355 itu kuadran berapa? Dia kan lebih dari 270. Kemudian apakah lebih dari 360? Tidak. Berarti jawabannya adalah dia terletak di kuadran 4. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, di sini kita gambarkan segitiga siku-siku ya. Siku-siku tuh kayak gini. Nah, di sini ini adalah sudut. Jadi diumpamakan di sini ada nilai sudut. Kemudian di sini untuk segitiga satunya itu nilai sudutnya di atas. Nah, ketika sudutnya di sini itu sisi di depan sudut kita simbolkan D atau depan, panjangnya depan kita singkat jadi D. Kemudian di samping sudutnya itu adalah sa atau samping, dan yang bagian miring itu kita simbolkan mi atau kepanjangan dari miring. Kalau yang ini kita punya sudut di sini di bagian depan sudut, berarti di sini itu kita simbolkan D atau depan. Samping sudut itu sa atau samping. Kemudian sisi terpanjangnya itu kita simbolkan mi atau miring, sisi miring. Nah, ada beberapa rumus mengenai trigonometri siku-siku, segitiga siku-siku, Jadi yang mana sin theta itu simbol ya, bisa theta atau bisa juga simbolnya seperti ini. Sin theta itu sama dengan depan per miring atau sin demi, biasanya kita ucapkan seperti itu. Kemudian cos itu rumusnya adalah cosami atau samping per miring. Tan desa, tan depan per samping. Itu buat apa ya? Jadi yang pertama ini adalah rumus dasarnya dulu. Kemudian untuk rumus turunannya itu ada kosek theta itu sama dengan sepersin. Jadi tinggal kalian balik aja, ini kan harusnya 1 per sin, tadi apa rumusnya? Demi, sin demi, atau kita balik nanti jadi mi per d. Kalau sekan itu seperkos, kalau kotan itu adalah sepertan gitu ya. Tapi yang kalian wajib tahu dan hafal di luar kepala itu adalah ini. Nah, ini fungsi buat apa? Misalkan di sini 30 derajat. Di sini itu 5. Nah, tanyakan miring. Misalkan kalian itu disuruh nyari sisi miring ketika diketahui sebuah segitiga dengan sudut dan bagian sisi sini diketahui 5. Maka cara nyarinya adalah sin 30 sama dengan depannya 5, miringnya adalah ditanyakan. Nanti kalian cari misalkan sin 30 itu setengah sama dengan 5 per miring. Maka ini tarik pindah ke sana, miring sama dengan 5 per setengah atau 10. Jadi sisi miringnya diketahui 10. Nah, fungsinya itu ini akan digunakan pada soal-soal seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke sudut-sudut istimewa. Jadi trigonometri sin, cos, sama tan itu memiliki sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut yang nilainya itu bisa kita hafalkan atau sering muncul seperti itu. Jadi sudut istimewa antara sin, cos, tan itu adalah ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, biasanya nanti di soal misalkan sin 45 derajat ditambah sin ditambah cos 30 derajat itu berapa? Nah, caranya gini biar kalian
lebih mudah menghitung, jadi kalian bikin dulu tabel kayak gini, 0, 30, 45, 60, 90, terus sin, kostan. Nah, untuk sin itu nanti nilainya mulai dari setengah akar 0, kemudian ke arah 90 itu setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kalau cos itu kebalikannya, yang 0 derajat itu mulai dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, ketika ditanyakan nilai tannya, itu tinggal kalian bagi aja sin dibagi cos, itu nanti akan dapat tan. Jadi misalkan tan 0 derajat itu berarti setengah akar 0 dibagi setengah akar 4. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke, jadi ini kalian harus hafal. Nah, tapi ini itu belum sederhana. Dalam arti setengah akar 0 itu kan gak ada, atau itu kan 0. Jadi gak usah perlu ditulis kayak gini. Tapi kalian bisa tulis kayak gini. Sin 0 itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Itu kita bisa setengah akar 4 sama dengan kan setengah kali 2 ya. Akar 4 kan 2, coret 1, makanya ini nilai 1. Kemudian ini sama 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1. Akar 1 itu tidak dianggap, jadi kita tulis setengah sama setengah akar 0 atau 0. Nah, kita balik aja. Kemudian tannya 0 sepertiga akar 3, 1 sepertiga, dan tidak terdefinisi. Jadi, kalau kalian mau lebih mudah, kalian bisa hafalin ini aja. Nah, jadi nanti ketika ada soal, kalian tinggal cocokin aja yang mana nilainya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi trigonometri kelas 10.